Oke, sahabat semuanya, sampai berjumpa kembali dengan saya. Yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ya, yang warna merah. Terus jangan lupa tombol like-nya. Oke, sahabat semuanya, sahabat Kingers ya, teman-teman King. Di sini di depan kita ada sebuah blok King, ya blok piston King. Kita cek dulu ya. Nah, ini ada blok King sudah di custom menjadi dead keeps ya, sama seperti blok Ninja. Dia ada 3 lubang. Lubang exhaustnya ada 3. Yang utama satu yang besar, yang di tengah, dan kanan kirinya itu keepsnya, lubang tambahan. Nah, tapi kalau di racking itu namanya dead keeps, karena dia keeps mati, dia buka terus. Kalau di Ninja kan ada sistem katupnya, super keep di kanan kirinya ya, di sini. Untuk membuka tutup lubang ininya, lubang tambahan super keepnya. Karena di racking nggak ada, jadi dinamakan dead keeps ya. Udah banyak sih yang buat blog seperti ini di F1 ZR juga ada, juga sudah ada yang buat ya. Ada juga dibikin tiang tengah seperti Honda NSR ya, ada lubang tengah dia, tapi lubang utamanya itu udah lumayan besar, agak besar. Kenapa ada tiang tengahnya? Supaya ring itu nggak nyangkut. Tapi di sini di custom seperti Ninja saja, dead keeps ya. Dan caranya seperti ini ya. Nah, ini lubangnya ya, lubang kanan kirinya itu. Caranya itu yang pertama kita gunakan bor kecil, mata bor kecil. Nah, ini yang 4 mili. Ya, 4,0 di bor dari samping sini ya. Nah, jangan terlalu keluar. Harus piling lah, menggunakan piling. Jangan sampai terlalu keluar. Kalau terlalu keluar dia akan jebol. Ya, jebol sampingnya. Nah, untuk yang ini kalau sudah dibor wajib ini juga jebol. Cuma dalamnya dia nggak jebol ya. Jadi cara mengatasinya di lem porting, lem besi kanan kiri. Nah, seperti inilah kira-kira. Jangan terlalu mereng seperti ini ya, karena nanti bisa terlalu jauh. Dan jangan terlalu dekat juga. Nah, jangan terlalu dekat kemari, karena bisa jebol sampingnya ini, dindingnya. Gunakan bor ya, bor kecil. Untuk pengerjaannya ya cukup lama, harus sabar, harus hati-hati juga. Karena sayang kalau gagal, bloknya nih akan sia-sia ya, kan sayang. Nah, untuk teman-teman yang ingin coba, usahakan jangan pakai blok ori. Nah, pakai blok KW saja seperti ini ya. Nah, ini blok KW. Blok yang biasa-biasa saja untuk bahan percobaan. Nah, lalu gunakan mata tuner yang panjang supaya dia bisa masuk ya, supaya dia bisa masuk ke dalam seperti ini. Nah, ini tembus ya. Nah, seperti ini ya.
Ini ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita bor dulu pakai bor kecil. Nah, kita bolongkan dulu ya, jebol. Lalu kita kikis perlahan menggunakan bor tuner yang panjang. Kikis perlahan pinggir-pinggirnya ini ya. Usahakan rapi lah, jangan terlalu lebar ya, harus rapi supaya nanti hasilnya juga memuaskan lah, hasilnya enak. Seperti ini bentuknya ya. Tapi ada satu hal yang harus dipikirkan ya. Ini bloknya diperuntukkan untuk apa? Kalau untuk harian itu nggak direkomendasikan ya. Karena untuk bawahnya itu lumayan berat. Kalau untuk bawahnya lumayan berat, ngok. Karena dia bahan bakarnya banyak terbuang. Tapi kalau untuk sekali-sekali ya, atau sunmori bisa lah, enak. Atau untuk balap enak. Ya disesuaikan saja lubangnya, lubang exhaustnya. Lubang utamanya ini jangan diubah ya, dibiarkan standar aja kecil. Nah, cukup tambah kanan kirinya aja. Lubang utamanya itu jangan disenggol-senggol. Ya, cukup dihaluskan saja lah. Dihaluskan ya. Dibuang kulit jeruknya, dihaluskan, dirapikan aja. Jangan dibikin terlalu besar. Nah, kalau yang di depan saya ini sudah diubah, sudah ditinggikan ya. Sudah ditinggikan. Jadi ini untuk harian tuh nggak enak, berat. Karena ini memang untuk blok race ya, untuk blok balap. Untuk 1000 meter lah di Medan. Blok 1000 meter di Medan ya. Karena ini emang untuk bawahnya tuh sangat berat. Bawahnya tuh dia lambat, lemot. Tapi untuk atasnya enak. Atasnya maju. Makanya di Medan tuh ranking banyak ya. Potong atas. Bawahnya lambat tapi di atasnya itu wih, ngeri. Sama lah seperti ninja-ninja. Nah, satu hal lagi ya. Untuk membran harus dibesarkan juga. Nih, untuk membrannya. Dibesarkan pakai punya RXZ. Ini RXZ. Nah, masuk ya. Dan pakai membran RXZ ini tidak PNP, tidak bisa langsung pasang. Harus butuh perubahan lagi. Nah, ini harus dibesarkan. Harus dituner ya, dibesarkan supaya membrannya bisa masuk. Nah, seperti ini. Usahakan harus rapat, nggak boleh ganjal ya, nggak boleh renggang, harus rapat, harus nok lah, harus duduk. Kenapa harus pakai membran yang besar? Karena kan lubang exhaustnya ini sudah besar ya. Nah, jadi harus diimbangi dengan bahan bakar yang banyak. Nah, ibaratnya di motor 4 tak itu klepnya, katupnya harus dibesarkan. Nah, seperti itu. Kalau sudah di porting, klepnya harus dibesarkan. Nah, itu istilah di 4 tak. Tapi di motor 2 tak, inilah dia membrannya, katupnya. Tempat dimana bahan bakar itu masuk. Dari karburator, baru membran. Inilah dia katupnya. Buka tutup di motor 2 tak, membran.
bloknya. Karena kalau pakai membran standar, nah itu nggak ada tenaganya. Kenapa nggak ada tenaganya? Karena ketika dia masuk, bahan bakarnya itu banyak terbuang. Ya, jadi yang terbakar, yang terkompresi itu cuma sedikit. Karena katupnya itu kecil. Ya, ininya. Membran katupnya itu kecil. Jadi bahan bakar untuk yang masuk itu ya standar saja. Sementara lubang ini exhaust sudah besar. Nah, jadi nggak sesuai kan? Jadi dia tuh kebanyakan terbuang, boros. Kebanyakan terbuang, yang terbakar, yang terkompresi itu cuma sedikit. Jadi itu tenaganya tuh nggak enak. Ya, kurang nggak enak lah tenaganya. Maka harus membrannya harus juga ikut dibesarkan menggunakan Nerek Jet. Ya ini besar ya lubangnya ya. Beda dengan Nerek King yang kecil. Nah, satu lagi teman-teman, kalau sudah dibesarkan, exhaustnya dibesarkan ya, membran sudah besar, satu lagi, kompresi bawah itu harus dipadatkan. Nah nih, kompresi bawah ruang bakarnya ya, yang di crankcase, nah itu harus dipadatkan. Ada banyak lah caranya. Bisa dengan cara dilem bagian crankcase kanan kirinya sini ya, crankcase. Terus yang kedua, menutup lubang tiang piston. Nah, di daun kerasnya itu kan ada, di pinnya itu kan bolong, nah itu ditutup. Nah, bisa juga dari kerasnya pakai teflon ya, pemadat kompresi itu, banyak dijual online, bisa dipasang itu. Nah, jadi nggak semudah yang kita bayangkan untuk mengubah-ubah blok ya. Untuk membesarkan exhaust ini juga ada perhitungannya. Jangan terlalu besar karena bisa gagal. Kalau sudah gagal, kalau sudah terlalu besar, ya nggak bisa diapain lagi ya. Harus ganti ininya, ganti liner, ganti botolan. Juga dilas kembali bloknya. Jadi seperti itu ya. Ini membrannya Rekjet. Jadi harus disesuaikan semuanya. Kalau untuk harian ya, sekali lagi saya katakan kalau mau buat dead keeps untuk harian, lubang utamanya jangan disentuh-sentuh. Nah, kalau cuma dihaluskan bisa ya, ditambah ini, dihaluskan. Nah, terserah mau dibikin dead keeps bisa. Kalau untuk harian ya, ini jangan digeser-geser, jangan disentuh. Untuk pengalaman setelah diubah menjadi dead keeps itu enak, tenaganya enak, powernya. Untuk suara juga lebih besar ya, lebih kuat suaranya, lebih padat. Karena dia tuh untuk pembilasannya lebih bersih. Nah, jadi hampir semua bahan bakar yang sudah habis terbakar tuh keluar. Ya, bahan bakar yang sudah habis terbakar kan dia kotor ya, dia akan keluar. Jadi akan masuk udara baru, masuk gas baru. Nah, gas baru mendorong dari lubang sini ya, naik ke atas, lalu gas buang akan terdorong dengan gas baru melalui lubang ini. Nah, jadi seperti ya. Oke, mata bor yang kecil. Teman-teman bisa cobalah sendiri pakai blok-blok, mungkin blok-blok yang sudah rusak ya, karena untuk percobaan saja. Pakai bor biasa bisa kok, kayak bor tangan biasa bisa ya, nggak perlu pakai yang peridom, bisa. Tapi harus hati-hati, harus rapi. Nah, ini membrannya Rekjet menggunakan lidah karbon.
Ini barangnya di Shopee banyak ya, banyak dijual, nggak susah lah carinya. Hmm. Satu lagi ya, nih liner dengan bloknya itu dikunci menggunakan baut. Nah ini baut ya, dibor, baru dibikin drat, ditap ya, baru masukkan baut. Nah ini seperti ini, supaya dia nggak goyang antara liner dan blok, supaya padat ya. Makanya banyak kejadian suaranya kasar setelah di quarter ya, piston baru suaranya kasar ya, padahal piston padat. Nah jadi masalahnya tuh di sini dia. Nah antara liner dengan bloknya itu dia goyang nggak padat. Nah kalau ini sudah padat ya, karena sudah dikunci dengan baut. Nah ini. Hmm. Oke teman-teman, jadi seperti itu saja penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, katakan saja di komentar ya. Seperti ini. Oke teman-teman, untuk video selanjutnya ya nantikan saja. Yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe, pencet juga tombol like-nya ya, jempolnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Saya izin